Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas satu program yang namanya MYOB atau singkatan dari Mind Your Own Business. MYOB sendiri adalah program yang pertama kali ditemukan atau dibuat di Australia. Tadinya diperuntukkan untuk pembukuan perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM. Nah, kalau kita lihat tampilan dari MYOB, di sini ada open. Open itu gunanya kalau misalnya Anda sudah mempunyai file MYOB, ciri-cirinya adalah di belakangnya ada MYO, itu adalah MYOB. Ingin dibuka kembali bisa pakai open. Yang kedua adalah create. Create itu adalah kalau Anda misalnya membuat file baru. Lalu explore, kalau kita ingin mencoba-coba dengan file yang sudah disediakan oleh MYOB. What's new? Ini adalah keunggulan yang bisa Anda dapatkan dari versi-versi sebelumnya. Exit tentu saja kalau ingin keluar dari MYOB. Pertama kali kalau kita akan membuat perusahaan baru, maka kita harus memilih create. Di sini akan muncul Welcome to MYOB New Company File Assistant. Nah, setelah itu Anda next saja. Di sini ada serial number. Sebenarnya di file yang sudah saya bagikan, di situ ada serial numbernya. Kita lihat. Oke, kita lihat di sini ada serial number. Tinggal Anda buka saja. Ini tinggal di copy. Versinya versi crack nih ya. Yang Anda dapatkan itu. Tinggal Anda masukkan di sini. Gitu. Nah, yang paling penting dalam membuat perusahaan baru di MYOB adalah Anda wajib mengisi company name. Di modul yang Anda sudah dapatkan, di sini ada buat create. Sini nanti nama ininya adalah NPM dengan nama Anda. Juga diisi alamat, ini sembarang saja, silahkan. Nomor telepon juga sembarang, nomor fax sembarang, alamat email juga sembarang. Ya. Jadi Anda isi, tapi yang paling wajib adalah company name. Company name itu wajib diisi. Saya akan isi nama perusahaan saya saja. Ini sembarang saja. Setelah Anda isi semuanya, baik address, phone number, fax number, email, ya, Anda tinggal next. Nah, di sini adalah perusahaan tahun berapa yang akan dibuat. Di modul, kalau Anda lihat di sini, Anda diminta untuk membuat tahun 2007 untuk bulan Januari, Desember, dan Januari. Nah, kita lihat di sini, ininya 2007. Ini tutup bukunya Desember. Kita mulai pembukuannya dari bulan Januari. Di sini ada periodenya, ada dua. Ada yang 12 bulan dan ada yang 13 bulan. 13 bulan itu artinya bulan yang ke-13 hanya untuk menampung data-data yang akan digunakan untuk
pelaporan berikutnya. Anda bisa pakai 13. Untuk latihan ini kita pakai 12 saja. Setelah itu next. Di sini akan muncul your financial year in January 1. Jadi Anda akan membuat pembukuan mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2007. Ya, kalau sudah di next. Nah, di sini disediakan 3 cara pengisian akun. Yang pertama adalah kita memilih salah satu akun yang sudah disediakan oleh Mayob. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua adalah mengimport data-data akun dari program lain. Misalnya, Anda sudah mempunyai data-data yang dibuat dengan menggunakan Excel. Nah, kalau dari program yang sudah dibuat dari Excel ini ingin migrasi ke Mayob misalnya, ini adalah pilihan yang kedua. Nah, yang pilihan ketiga, kalau Anda ingin membuat sendiri akun-akun yang dipakai. Nah, perusahaan yang nanti akan dibuat adalah perusahaan laundry. Jadi cuci. Kalau perusahaan laundry tentu saja berhubungan dengan cucian, lalu dry clean misalnya, atau setrika dan sebagainya. Ya. Oke, kita pilihannya pilihan ketiga saja. Setelah itu next. Nah, ini adalah tempat penyimpanan. Nanti filenya akan disimpan di mana? Otomatis kalau kita akan menyimpan tanpa memberi arahan, dia akan disimpan di drive C. Tetapi kalau misalnya yang Anda ingin di drive yang lain, pakai change di sini. Change. Saya ingin di sini. Misalnya. Oke. Di sini saja. Nah, tinggal next. Kalau sudah. Nah, tinggal setup assistant. Setup assistant ini kalau kita ingin menentukan atau merubah pembukuan secara atau aturan pembukuan secara global, bisa pakai setup assistant. Misalnya seperti ini, setup assistant. Ada sales di sini. Ada next, tinggal next saja. Nah, ini bentuk dari laporannya nanti formatnya seperti apa. Kalau misalnya terjadi transaksi, kita pilih bentuk item saja. Lalu next. Ini di next saja dulu. Nah, di sini adalah kode dari pembukuannya. Nanti Anda diminta pakai VAT-nya diganti jadi GST, jadi PPN, pajak pertambahan nilai. Sebenarnya pajak pertambahan nilai itu dalam bahasa Inggris sama dengan VAT atau Value Added Tax. Ada juga istilah yang lain adalah GST atau Good Sales and Tax, ya. GST. Jadi juga sama sih pertambahan nilai kalau bahasa Indonesia. Nah, ini akan kita rubah menjadi bentuk GST. Diklik saja ininya, nanti pakai new. Nah, ini kita pakai PPN. Kita akan buat seperti itu. Nah, untuk pindah ke bawah, Anda tinggal tekan tab. Saya ulangi tadi. Sudah masuk. Tinggal tab saja, tekan di keyboard itu ada tab. Tekan saja tabnya. Sini pajak pertambahan nilai.
atau value added tax boleh sini type-nya. Nah, rate-nya kita pakai 10%. Nah, nanti kalau ada masuk PPN bisa berupa PPN keluaran atau PPN masukan. PPN keluaran itu bahasa Inggrisnya ada tax collected. Jadi yang kalau Anda menjual barang maka dicatat sebagai PPN keluaran. Kalau pembelian maka dicatat sebagai PPN masukan. Nah, ini PPN masukan atau keluarannya kita setting. Dan jadi Anda klik saja di sini untuk yang keluaran VAT collected. Oke. Ini kalau kita membeli barang maka PPN-nya PPN masukan. Ininya paid VAT. Oke. Pakai use account. Yang bawah nggak usah diisi. Oke aja. Tinggal dimasukkan PPN-nya. Begitu juga yang bawahnya. Ya. Jadi kalau sudah di next saja. Ini payment method yang sementara kosongkan. Nah, sekarang nanti diisi ini. Nah, nanti kode untuk ininya termin ini. Termin, misalnya termin yang ditentukan di kasus ini adalah 5/10 N 30. Artinya, Anda akan mendapat atau klien akan mendapatkan potongan 5% apabila dia membayar 10 hari ke bawah. Maksimal piutang yang dapat ditenggang waktunya atau jatuh temponya selama 30 hari. Jadi di sini Anda tulis given update-nya 10, pakai tab lagi ke bawah 30, tab lagi ke bawah, ininya 5%. Oke, ininya 5%. Nah, kalau misalnya lebih dari 30 hari, kita ingin mengenakan denda pada piutang, maka nanti di sini ditulis hutang, nanti piutangnya itu dikenakan berapa persen dendanya. Ya. Oke, kalau sudah next saja dulu. Kita tidak pakai denda. Next sampai muncul congratulation. Nah, di sini akan muncul congratulation. Oke, kalau sudah di close. Nah, yang sales tadi kita sudah set up. Sekarang yang purchasesnya. Dengan cara yang sama, kita pakai item. Next. Terus saja. Ininya kita pakai PPN. Oke, next. Ininya in given a day. In given a day itu kita baru menghitung sebagai adatnya tagihan pada saat pekerjaan sudah diserahkan. Misalnya, kalau ada klien yang mencuci ke perusahaan laundry, setelah selesai barangnya diserahkan ke klien. Nah, pada saat penyerahan itu mulai dihitung adanya tagihan kalau dia belum membayar. Ininya sama 10, 30, ininya 5. Oke, disamakan saja. Biarkan saja sampai muncul congratulation. Dah, kalau sudah di close, Anda close saja. Nah, ini yang namanya bentuk dari command center. Bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengisi card list. Card list itu adalah mengisi siapa saja yang menjadi pelanggan atau supplier dari perusahaan ini. Anda juga bisa mengisi pegawainya siapa saja kalau ingin diisi. Maaf.
Nah, misalnya kita ingin mengisi customer. Di soal nanti di sini nah kita sudah ke bawah dulu ya. Nah, ini adalah customernya ya. Anda isi misalnya seperti ini, pakai new Hotel Natura. Oke. Bentar. Ya. Ada isi yang pertama adalah Hotel Natural. Pakai tab akan muncul seperti itu. Kodenya adalah C01. Pakai tab lagi. Alamatnya Anda masukkan sesuai dengan ada yang daftar ya. Alamatnya Jalan Talaga Bodas 151 Bandung, kotanya masukkan, state-nya Jabar, kode posnya biar angkanya kosongkan, country-nya Indonesia. Lalu nomor telepon diisi sesuai dengan di modul 730 atau sembarang juga nggak apa-apa sih. Ini hanya untuk latihan saja. Ya. Nah, nanti masukkan kontak personnya yaitu Rini Safrini. Nah, kalau sudah selesai, karena masih ada 2 lagi, jadi channel 1, channel 2, dan channel 3, maka kita tidak usah klik OK, tapi langsung new saja. New. Begitu seterusnya untuk Anda isi customer. Nah, kalau sudah selesai, tinggal mengisi supplier dengan cara yang sama. Jadi new dulu, dan seterusnya. Ya, sama dengan customer. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai, nanti Anda diminta untuk membuat account list. Account list itu fungsinya adalah mengisi nama-nama akun yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, misalnya aset ini ingin kita ganti menjadi harta. Gitu ya. Kalau sudah tinggal di oke. Nah, untuk yang satu itu golongan aset, 2 itu golongan liability, 3 adalah golongan equity, 4 income, 5 cost of sales, 6 itu expense, lalu 8 itu other income, 9 itu adalah other expense. Jadi, untuk Mayob tidak mempergunakan kode yang berawalan 7. Jadi dia hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu ke 8 dan 9. Alasannya apa sampai sekarang belum diketahui. Oke. Nah, kalau nanti Anda salin seperti ini disalin seperti ini diganti, misalnya tinggal Anda ganti saja, ini akan diganti menjadi kas di Bank BNI. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti disalin sesuai dengan modul. Nah,
Ini yang ada di aset. Ini yang ada di liabilities, kewajiban. Ini yang ada di equity. Ini adalah yang ada di pendapatan. Ini harga pokok. Di sini ada beban, ada operasional dan ada expense. Ya. Nah, kita lihat di sini. Tinggal nanti Anda tambahkan kalau misalnya kurang, tinggal pakai new saja. Perhatikan adalah nomor. Nah, kenapa di sini ada yang warna bold atau tebal, ada yang tidak. Yang bold ini seperti harta itu tidak mempunyai nominal sendiri. Artinya harta, nilai dari harta itu adalah jumlah dari akun-akun di bawahnya. Oleh sebab itu yang bawah, yang tidak tebal, itu harus bentuknya detail. Kita periksa ya. Nah, di sini ada header account. Artinya dia bentuknya bentuk header yang angkanya tidak mempunyai sendiri. Nah, sedangkan ini harus di bank, lihat di sini bentuknya adalah detail. Detail itu nanti punya angka sendiri. Oke. Nah, ini Anda selesaikan semua sampai other expense. Nah, kebetulan saya sudah punya, saya akan perlihatkan. Saya akan buka yang sudah saya buat. Nah, lihat di sini. Ini adalah aset. Lalu liability, equity, income, cost of sales, expense, other, income, dan other expense. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa di sini ada link. Nah, kalau ada link ini tidak bisa dihapus maupun dirubah nomornya. Ya, kalau ada link, maka kita tidak bisa merubah nomor karena ada kaitan dengan catatan yang lainnya. Jadi jangan coba-coba kalau ingin menghapus yang ada linknya. Ini tanda check mark. Oke, kita juga liability, ini yang tidak boleh dihapus. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, barulah nanti kita akan mengisi saldo. Ya. Nah, sebelum mengisi saldo, yang pendapatan ini kita akan rubah yang NT, itu akan dikenakan pajak. Caranya tinggal di double klik. Masuk ke detail. Di sini Anda masih NT. Anda masukkan PPN. Oke, use code. Begitu seterusnya, semua pendapatan
Anda kenakan PPN. Detail ininya kita pakai PPN. Oke. Sudah semua, masuk ke detail, dikenakan PPN. Nah, ini sudah dikenakan PPN semua. Jadi nanti kalau ada transaksi itu akan dikenakan PPN. Nah, kita akan masuk ke modul 4. Jadi ini sudah. Nah, tadi ini adalah pemasukan PPN tadi. Sudah kita lakukan. Nah, kalau yang ini tidak perlu dipergunakan, biarkan saja. Ini tidak dipakai. Oke, ini PPN-nya tadi sudah. Tinggal kita akan mengisi rekening awal atau saldo awal. Nah, di sini ada investasi awalnya. Tanggal 1 misalnya kas di tangan dengan modal pemilik 15 juta. Investasi disimpan di bank 175 juta dan seterusnya. Contohnya ada di sini sih sebenarnya. Ya, jadi Anda bisa menyalin saja di sini. Ya. Ini adalah hasil dari record journal entry. Jadi tanggal 1 bulan 1 2007 ini investasi awal. Lalu tanggal 2-nya ada pembelian untuk membeli bangunan, peralatan dan perlengkapan cuci. Ya. Kita masukkan dulu yang ini. Ini di close dulu, masuk ke record journal entry. Tanggalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2007 sesuai dengan ininya, dengan modulnya. Oke, di sini investasi awal. Diklik, kita lihat di sini kas di tangan dengan modal pemilik. Masukkan, cari, klik kas di tangan sebesar 15 juta. Dengan modal pemilik. Oke. Masukkan di sini. Di sini akan otomatis kalau di kredit ini sudah diisi akan otomatis seimbang. Oke, yang kedua adalah kas di bank pada modal pemilik. Cari kas di bank. Oke. 175 juta. Dengan modal pemilik. Oke. Lalu selanjutnya kas di Bank Mandiri 25 ada kendaraan. Kas di Bank Mandiri kurang ya? Kok nggak ada ya? Nah, kalau kurang Anda bisa tutup dulu. Kita masuk ke account list. Kita periksa. Ternyata memang kurang di sini. Kas di Bank Mandiri.
Kita perbaiki sebentar. Menambahkan kas di Bank Mandiri. Nomornya 1150. Jadi tinggal new saja. 1150. Ininya harus bank. Oke. Kas di Bank Mandiri. Oke, kalau sudah nanti muncul di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal panggil yang tadi. Ini di close saja. Kas di Bank Mandiri. Jumlahnya adalah 25 juta. Lalu di sini modal pemilik. Lalu membeli kendaraan. Rp12.500.000. Dari modal. Ya. 227.500. Kita lihat di soalnya betul. Dulu ya. 227.500. Nah, kalau sudah, kita akan ke tanggal yang kedua yang ini. Yaitu membeli bangunan, sebagian dibayar dengan kas di BNI, sebagian dengan hutang. Oke, di sini di record saja. Kalau sudah di record, tanggalnya tanggal 2. Pembelian oke, cukuplah segitu. Kita ke bangunan 150 juta. Dibayar dengan menggunakan hutang. Dengan juga kas di Bank BNI. Ini 75. Nah, kalau sudah yang kedua itu adalah peralatan dengan hutang. Membeli peralatan. Besarnya adalah 25. Pakai hutang. Oke. Lalu perlengkapan cuci, kas di tangan. Nah, ini pakai kas di tangannya. Rp1.500.000.
perlengkapan kantor 500.000 dibayar dengan menggunakan kas di tangan sebesar 2 juta. Oke, di tap saja, nanti jumlahnya sama. Nah, kalau misalnya antara debit dan kredit itu berbeda, akan muncul out of balance, artinya antara debit dan kredit itu tidak seimbang, harus diperbaiki. Kita lihat sekarang ini sudah selesai, sudah 177, sama dengan yang di sini. Kalau sudah direcord saja. Oke. Nah, kalau sudah ditutup. Ya, untuk sesi pertama demikian dulu. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak dan mengulang apa yang sudah kita bicarakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.